Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi terkait dekadensi moral. Apa sih fungsi pendidikan? Pendidikan sendiri bukan sebuah proses yang hanya terfokuskan pada sebuah keterampilan atau bahkan sebuah pengetahuan. Tapi makna dari pendidikan adalah mencangkup lebih dari itu. Nah, tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri kita. Meliputi potensi untuk beragama, potensi untuk mengembangkan segala pengendalian diri kita, potensi untuk membentuk akhlak dan juga karakter yang mulia, di mana nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi, tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah menjadikannya sebagai sarana untuk menjadikan kita sebagai individu yang nantinya berakhlakul karimah dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat dan juga bernegara. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dari makna tujuan sebuah pendidikan. Pendidikan yang awalnya digunakan untuk membuat generasi muda lebih berakhlak dan lebih berkarakter, namun kenyataannya para generasi muda lebih terjadi dekadensi moral. Banyak kenakalan generasi muda seperti pergaulan bebas, narkotika, dan masih banyak lagi. Meskipun terjadi peningkatan di sisi lain, yaitu sisi prestasinya, tapi di satu sisi juga terjadi dekadensi moral bagi generasi muda. Bayangkan saja, sangat disayangkan bukan jika generasi penerus bangsa ini justru kehilangan nilai-nilai sosial dan juga karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dari kemerosotan atau dekadensi moral bagi generasi muda? Seperti ini penjelasannya. Oke, yang pertama itu ada narkotika. Narkotika itu adalah zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh manusia. Biasanya orang yang mengonsumsi narkotika itu diajak oleh teman atau dari tekanan sosial. Nah, contohnya sabu-sabu. Sabu-sabu itu memberikan efek bahagia secara instan. Tapi ada dampak buruknya. Yang secara fisik itu bisa merusak otak, merusak kulit, dan yang lebih parah merusak sistem imun. Jadi imun kita bisa semakin menurun. Kemudian dampak secara mental. Orang yang mengonsumsi sabu-sabu itu mentalnya bisa kacau, seperti mengalami depresi berat atau bahkan halusinasi. Contoh pergaulan bebas selanjutnya yaitu mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan adalah kondisi di mana seseorang secara sadar meminum minuman beralkohol dengan tujuan untuk melupakan masalahnya atau hanya untuk kesenangan semata. Dalam Islam, mabuk-mabukan itu haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tahtadun. Dalam ayat tersebut, mabuk-mabukan itu dilarang karena termasuk dari perbuatan setan. Selain itu, mengapa mabuk-mabukan diharamkan? Karena banyak sekali efek negatif yang akan didapatkan ketika seseorang itu mabuk-mabukan. Di antaranya yaitu bisa mengurangi kecerdasan otak, bisa melemahkan jantung, dan banyak kekurangan lainnya. Contoh lain dari dampak pergaulan bebas yaitu adalah seks bebas atau yang biasa disebut dengan hamil di luar nikah. Nah, apa sih yang dapat merusak dari seks bebas itu? Nah, yang bisa merusak pada diri kita itu adalah dua. Yang pertama adalah kerusakan fisik kita, dan yang kedua adalah kerusakan pada psikologis kita. Ada contoh dari kerusakan fisika yaitu seperti infeksi jamur, hepatitis, kerusakan kelamin, hingga yang paling parah yaitu adalah HIV. Dan untuk kerusakan pada psikologis kita yaitu adalah depresi, munculnya kekhawatiran akan kehamilan pada seorang wanita, dan yang ketiga adalah mempengaruhi perkembangan karakter pada kita. Pada surat Al-Isra ayat 32 yang mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabil, yang artinya adalah janganlah kalian sekali-kali mendekati perbuatan zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, dari jelas-jelas dalam Al-Quran saja sudah tidak memperbolehkan kita untuk mendekati zina, apalagi hingga seks bebas. Parah-parahnya lagi apabila munculnya kehamilan pada seorang wanita. Dari semua permasalahan pergaulan bebas tersebut, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dapat memilah teman yang ada di sekitar kita. Semisal kita memilih teman dan berkenalan
lama-kelamaan kita bakal bertahu bahwa teman tersebut berdampak buruk atau berdampak baik untuk kita. Namun kita harus bisa memilih berdampak baik, lalu kita berteman dengan yang berdampak baik gitu. Nah, yang kedua, dapat memilah lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalkan lingkungan sekitar kita kurang baik untuk kita, maka setidaknya jaga jarak kepada lingkungan tersebut. Dan kemudian kalau misalkan ada yang lingkungan baik untuk kita, maka kita dekatkan ke lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga diri kita untuk bisa bertahan tentang hawa nafsu untuk melakukan pergaulan bebas tersebut. Setelah tahu solusi-solusi untuk menangani masalah-masalah pergaulan bebas, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dalam mengembangkan karakter sesuai dengan ajaran Islam. Pengembangan karakter sesuai dengan ajaran Islam sangat penting untuk kehidupan kita. Karena dengan mengembangkan karakter sesuai dengan ajaran Islam, membuat kita menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Karakter-karakter yang diajarkan oleh agama Islam termuat dalam Al-Quran yang hingga saat ini dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Ajaran-ajaran tersebut menjadikan kita dan mendorong kita untuk lebih sadar dalam meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kualitas beribadah. Pengembangan karakter sesuai dengan ajaran Islam bisa dilakukan melalui proses pengajaran dan pembiasaan yang dilakukan oleh kedua orang tua, guru atau dosen, dan lingkungan sekitar. Oke, kita sekarang sudah sampai di bagian akhir video. Tadi kita sudah membahas tentang permasalahan terkait dekadensi moral. Itu khususnya di bagian pergaulan bebas. Kita juga sudah membahas berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang ada. Kita juga sudah membahas tentang solusi yang bisa ditawarkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Mungkin itu dari kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.